Alhamdulillah hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairatul mukhtarin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga berkat karunia Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Tentunya harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menaburkan segala taufik, hidayah, ma'unah dan inayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan sepenuhnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para alim ulama sebagai pewarisnya, dan kita sekalian sebagai umatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan adalah salah satu milik manusia yang paling berharga. Kemerdekaan adalah salah satu milik manusia yang tidak ternilai harganya. Kemerdekaan adalah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah berikan kepada bangsa dan negara. Maka oleh karena itulah tidak dibenarkan seorang pun merampas, merenggut kemerdekaan itu dari orang lain. Maka tidak dibenarkan bangsa dan negara manapun merenggut, merampas kemerdekaan bangsa lain. Suatu ketika anak Amr bin As, seorang gubernur, mengadakan lombanya yaitu pacuan kuda. Bukan hanya yang mengikuti dari kalangan elit, akan tetapi semua pesertanya dari umum termasuk juga budak. Singkat cerita para hadirin, selesai acara lomba pacuan kuda, ternyata yang dimenangkan adalah seorang budak. Anak Amr bin As yang mengikuti acara lomba tersebut marah. Kemudian dia memukuli seorang budak yang memenangkan acara pacuan kuda itu. Hadirin, akhirnya orang tua dari budak itu melaporkan kepada Presiden Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil anak Amr bin As. Kemudian Umar bin Khattab memberikan pecut kepada budak tersebut agar memecut anak Amr bin As.
yang tidak terima karena dia dikalahkan oleh seorang budak. Bahkan dalam cerita yang lain pun, ketika Bilal bin Rabah direnggut, dirampas kemerdekaannya oleh tuannya agar tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, namun Bilal bin Rabah mempertahankan akidahnya. Apa pada akhirnya para hadirin? Bilal bin Rabah dihukum di tengah-tengah padang pasir yang begitu panas, punggungnya ditindih oleh batu yang sangat besar, di bibirnya hanya bisa mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Dalam situasi kondisi seperti itu para hadirin, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menolong Bilal bin Rabah, yang akhirnya Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Gara-gara peristiwa ini para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, dipopulerkan oleh kalangan publik, apa yang beliau katakan, mata ista'abtum waladathum, mengapa anda memperbudak manusia, kata Umar bin Khattab, ummahatuhum ahraru, mengapa anda memperbudak manusia, bukankah manusia itu dilahirkan dari ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas dan merdeka? Tidak ada paksaan ketika anak kita dilahirkan, tidak ada unsur paksaan ketika anak kita dilahirkan. Mereka semua dalam keadaan bebas dan merdeka. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai anugerah yang Allah yang sangat besar ini, memang kemerdekaan itu harus kita hormati dan harus kita hargai, baik kemerdekaan individu, baik kemerdekaan sosial maupun kemerdekaan politik. Silakan Anda bebas berkata apapun, namun di atas kemerdekaan itu ada etika, moral, adab yang harus kita kedepankan. Silakan Anda berpolitik apapun, namun di atas kebebasan itu ada nilai moral yang harus kita utamakan. Silakan kita berbuat apa saja, namun di atas kebebasan kita berbuat apa saja itu ada nilai-nilai moral, etika, adab yang harus kita utamakan. Inilah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, artinya di atas kebebasan kita berbuat apa saja, artinya di atas kebebasan kita berkata apa saja, artinya kita melakukan apa saja di dalam kebebasan itu ada nilai-nilai moral dan etika, adab yang harus kita utamakan, yang harus kita kedepankan. Sebagai anugerah Allah yang sangat besar, kemerdekaan ini memang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kalau kalian mensyukuri terhadap nikmat Allah, nikmat kemerdekaan ini, niscaya Allah tambahkan nikmat kepadamu. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kalau kalian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, niscaya ingat azabku, kata Allah, sangat pedih. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita berbicara masalah syukur, memang itu adalah suatu keharusan dan kewajiban.
Mau tidak mau kita harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari nikmat itu sendiri, begitu besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Bukankah nikmat itu sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada? Bukankah dahulu kita tidak ada, kemudian sekarang ini kita menjadi ada? Keberadaan kita ini dikatakan nikmat. Bukankah dahulu kita belum memiliki istri, belum memiliki anak, sekarang kita sudah memiliki istri dan anak. Nah, dengan keberadaan itu semua, itulah yang dikatakan nikmat. Bukankah dahulu kita belum memiliki harta, jabatan, dan lain-lain sebagainya? Sekarang kita sudah memiliki. Dengan adanya keberadaan itu semua adalah nikmat. Itulah yang dikatakan di sini nikmat. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Bukankah dahulu kita belum merdeka? Sekarang ini kita sudah merdeka. Dengan adanya kemerdekaan itu, itulah yang dikatakan nikmat. Dan syukur itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah. Cuma yang terpenting, para hadirin, yang terpenting adalah bagaimana sikap kita mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah. Sudahkah kita mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah? Dan sejauh mana rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah itu sendiri? Apa sih yang namanya syukur itu? Imam Ghazali mengatakan, hakikat syukur itu adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan maksud tujuan Allah memberikan nikmat itu. Ketika Allah memberikan nikmat berupa harta benda, tentunya kita gunakan harta benda itu sesuai dengan maksud tujuan Allah memberikan nikmat itu. Ketika Allah memberikan nikmat berupa jabatan, untuk apa jabatan itu kita gunakan? Tentunya kita gunakan sesuai dengan maksud tujuan Allah memberikan nikmat berupa jabatan itu kepada kita. Pun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat berupa kemerdekaan, untuk apa kemerdekaan itu kita gunakan? Tentunya jawabannya adalah kita gunakan sesuai dengan maksud tujuan Allah memberikan nikmat kemerdekaan itu kepada kita. Itulah yang namanya hakikat syukur. Sudahkah kita menyikapi rasa syukur kita terhadap nikmat Allah seperti ini? Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada 3 kategori ketika manusia mensyukuri nikmat Allah. Di manakah kita posisinya? Yang pertama, tingkatan yang pertama, ketika manusia diberikan nikmat, wah, dia sambut nikmat-nikmat itu dengan penuh sukacita, bahagia, senang. Namun rasa senangnya itu bukan dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi rasa senangnya itu dia tujukan kepada nikmatnya semata, bentuk nikmatnya semata. Ini pun dikatakan syukur. Namun syukur seperti ini niscaya sekonyong-konyong Allah akan memberikan azab. Hati-hati. Tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Allah memberikan nikmat harta, jabatan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain sebagainya, pun termasuk kemerdekaan, memang kita sambut nikmat-nikmat itu dengan penuh sukacita, tapi hati kita sadar siapa yang memberikan nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan selalu, ketika kita menyikapi rasa syukur kita terhadap nikmatnya dalam bentuk yang kedua ini, Allah akan memberikan tambahan nikmat. Kemudian bentuk syukur yang ketiga adalah bentuk syukur yang sangat sempurna dan paripurna.
yang sulit kita amalkan dan kita lakukan. Apa bentuk syukur yang ketiga? Ketika Allah memberikan nikmat berupa harta benda, jabatan, ilmu pengetahuan, kemerdekaan, mereka tidak mempedulikan datangnya nikmat-nikmat itu. Hatinya hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar dulu saya tidak punya harta, sadar dulu saya belum punya jabatan, sadar dulu saya belum punya ilmu pengetahuan, sadar dulu kemerdekaan itu belum ada. Hatinya hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk syukur yang sangat amat sempurna dan paripurna. Allah pasti memberikan tambahan nikmat yang sangat amat luar biasa kalau kita dapat mengamalkan bentuk syukur yang ketiga ini. Mudah-mudahan para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui khutbah yang sangat singkat ini Allah senantiasa memberikan kita panjang umur dan dapat mampu mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan hidup baik di dunia maupun di akhirat selamat dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna aksanal kalami kalamullahi malikil